Juragan Boil. Hello, welcome back to Juragan Boil. Sekarang kita mau nge-review mobil yang ada di showroom. Mobil keluarga yang menurut kita sangat diimpikan kepada masyarakat Indonesia yang banyak jauh di sana. Ini dia. Ini dia. Velfire GATPM 2018. Oke, di sini kita mau jelasin, Levin. Kenapa gua? Apa ya? Udah. Kenapa gua? Bentar, kita ambil kuncinya dulu. Nih, kita ambil kuncinya. Mana kuncinya, anjay? Oh, ini kuncinya. Nah, pertama kita harus buka kuncinya dulu. Yang kedua, kuncinya kasih ponco. Udah buruan. Dimarahin bapak kan tuh. Jadi ini Velfire itu Velfire G ATPM. Velfire itu ada yang facelift ini tuh ada 3 tipe. G ATPM, ZG Audioless, ZG Premium Sound. Bedanya apa aja? Nah, banyak. Cok, bedanya apa aja, Cok? Nggak kelar nih reviewnya, bajigur. Jadi Velfire GATPM ini tuh perbedaan sama ZG Audioless, ZG Premium Sound itu nggak banyak. Kalau sama ZG Audioless tuh hampir 100% sama, cuma bedanya ya dia ATPM aja. Kalau ZG Premium Sound bedanya dia 18 speaker. Terus tahu gua itu masih pakai bahasa Jepang ya, Coy ya? Yap. Jepang apa Cina, Cok? Jepang. Oh, kirain bahasa Cina. Terus perbedaannya apalagi yang signifikan? Kalau di Premium Sound itu power backdoor sama, kamera 360 ada, jok hitam. Nah, yang belum tahu tuh bedanya Alphard sama Velfire selain di interiornya, eksteriornya juga beda. Lumayan jauh dari bodi, lampu depan belakang tuh beda. Terus, nah kalau Alphard GATPM itu dalamnya beige. Banyak yang suka, banyak yang nggak suka juga. Kenapa? Karena yang beige itu ngerawatnya ekstra, bro. Jadi gampang kotor, ngebersihinnya harus hati-hati. Dengan bahan yang sama ya, soalnya bahannya sintetis, kulit sintetis yang agak tipis gitu. Terus, nah bentar kita lihat dalamnya dulu deh. Kok ada koran Korea, anjir? Mobil Korea. Ada. Jadi mobil ini tuh mobil-mobil yang didambakan setiap orang Indonesia kalau kata Ponco. Kalau menurut gue sih benar juga sih. Mana majunya? Nah, jadi Velfire ini kan 2018. Ada yang tahu nggak perbedaannya 2016 sama 18 apa? Selain mukanya, lampu depan belakang beda. Yang perbedaannya lumayan kelihatan tuh. Ntar kasih lihat itunya ya, Bob ya. Di sini tuh ada lampu baca. Di sini ada lampu baca dan bisa nyalain dari sini. Ting. Mati. Nah, lampu bacanya itu ada berapa mode di 1, 2, 3, 4, 5 mati. 5 mode keterangannya. Terus perbedaannya udah ada heater di kursinya. Nah, ini yang di 2016 mau Alphard maupun Velfire belum ada. Terus kursi depan itu perbedaannya belum ada cooler. Kalau yang belum facelift, yang udah facelift ini udah ada cooler. Tadi apa aja? Ceritanya ceritanya. Ya. Jadi di sini Velfire GATPM ini ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Yang tadi disebutin Levin itu kelebihannya. Banyak ini lampu-lampu kayak begini, terus ada sunroof, panoramic sunroof, ada lampu baca kayak begini kan. Terus ini juga enak nih, dia joknya
khusus buat satu orang gitu. Kiri kanannya ada armrestnya. Di sini ada pengaturan jok. Ada mau nyenderin, majuin, ada lampu di sini. Ada jok. Ada jok. Ada jok. Ada heater. Udah ya? Heater ada heater. Di sini Tuh. ada buat naruh Ini ada meja. botol. Ya orang-orang kayak udah pada pahim. Udah terlalu banyak juga Kita sih ngasih sebenarnya tahu. yang Ngasih taunya apa punya. Cok namanya? Perbedaan facelift sama non faceliftnya aja sih intinya. Kekurangannya, mobil ini menurut gua agak rentan kaki-kakinya ya. Jadi gampang bunyi-bunyi. Yang gue tahu juga basicnya dia kan soalnya Camry kan. Ya, yang basic Camry dikasih ke mobil sebesar ini agak sedikit kelebihan bobot. Iya, makanya rack steer tuh paling penyakit. Nah ini rack steernya udah pernah ganti. Terus kaki-kaki main shock kita ganti, depan belakang, ban baru. Pokoknya kilometer 100.000 rasa 50.000 lah. Ya udah siap pakai. Ya betul. Dan sudah lumayan banyak perbaikannya ya. And then tapi di balik kekurangannya itu semua ketutup lah sama kelebihan dan gengsi yang dipakai. Betul. Apalagi banyak banget kan orang Indonesia yang pengen banget ini punya mobil ini. Banyak banget. Saking banyaknya nih mobil nggak laku-laku. Bingung gua. Banyak kata yang jual ya. Banyak kan yang Tapi harganya tuh sebenarnya agak uniknya tuh sama Alphard kan dia barunya beda sekitar 40 juta. lebih mahal ini loh. Iya lebih mahal Velfire. Iya. Cuma bekasnya yang gue lihat sih lebih sama rata harganya, nggak terlalu selisih jauh sama si Alphard nih bicara bekasnya. Nggak tahu karena demand permintaan si Alphard lebih banyak atau gimana, cuma Orang lebih tahu Alphard kali ya. mungkin. Cuma menurut gue ya ini dalamnya hitam kalau Velfire itu. Ini Jadi nggak ATPM gampang. Iya nggak gampang kotor. Tapi di sini langsung Bukan Korea. Korea. Salah. Kaget. Karibundo. Karibundo. Gimana? Terus apalagi ya kira-kira ya? Mesin 2400. Mesin ya sama Alphard. Pokoknya soal basicnya kalau kata si Panju tuh basically nggak ada perbedaan gitu. Basically ya. Oh, wirelessnya pindah. Kalau 2016 tuh seingat gue GTPM wirelessnya di dalam sini. Masa iya lu? Iya. Wirelessnya. Berarti- Bukan di dalam, maksudnya dia ada kotak wireless itu charging. maksud gue. Nah, kalau itu sekarang tuh pindah di dalam sini. Konsol. Terus kayaknya udah nggak ada lagi sih perbedaannya itu doang. Tray, tirai semua sama, udah yang tipe bilangnya apa sih transformer ini tuh udah dapat tirai, tray ini nih. Apa? Kayak tirai nyamuk. Biar Tirai nyamuk. Ya begitulah. Lampu. Kalau punya duit, lu mau nggak beli ini? Hah? Mau sih. Mau ya. Mau. Bob, lu mau nggak punya ini? Kalau punya duit, punya ini. Kalau punya Punya duit duit, pengen. beli ini. Mahal sih. Sama sih. Nyaman sini mobil. Soalnya stok showroom juga selain itu. Enggak. Tapi emang punya ini tuh kerasa. Oh ya udahlah, lu mapan. Oh ya udahlah, lu mampu. Iya. Walaupun ada yang maksa, Walaupun ada yang kecil. pura-pura punya ini, atau misalkan DP terendah 2 bulan 3 bulan ditarik leasing nggak masalah gitu ya. Waduh. Tapi ini Ada sebenarnya yang kayak pasar gitu. untuk Eropa nggak sih? Velfire. Iya. Enggak. Kalau Velfire Udah iya. Iya apa enggak? Iya. iya tapi enggak. Gimana tuh? Apa? Enggak, sebenarnya ini pasaran buat Eropa yang tidak laku, makanya dia ke sini. Betul. Itu intinya. Betul. Tadinya emang buat Eropa, cuman tetap nggak laku. Ya, Jadi karena Asia yang lebih Iya. bukan kepake ya. Lebih apa bilangnya? Karena kan ada supir gitu. Mungkin di Eropa kan supir jarang barangnya lebih lah. mahal kan. Ya, lebih baik nyupir sendiri. Apalagi di Indonesia gitu loh. Kalau mungkin di Jepangnya menurut gua nggak selaku di mana? Asia, Di Asia bukan Tenggara. di Indonya. Mungkin yang laku tuh Indo, Thailand, tuh, itu laku tuh. Bingung sih sebenarnya mau nge-review mobil ini. Iya.
Udah terlalu banyak orang yang review, yang pertama. Yang kedua, sudah banyak juga yang tahu. Yang Iya. ketiga, banyak yang pakai. Udah banyak banget. Pak nggak usah. Apa kita nggak usah jadi bikin videonya? Apa video gini aja udah? Iya sih. Tapi boleh lah jalan sedikit, Ya, gimana nanti. Kita jadi jangan ngasih review feel bawahnya. Kita ntar Jadi yang reviewnya punya, jadi yang punya. kita reviewnya kilometer 100.000 tapi lo dapat nggak kayak kilometer 100.000. Betul. Ya, gitu aja kita Gitu aja, bikinnya. benar. Karena kalau kita Velfire kan disupirin bukan nyupir. iya, dan Kalau yang nggak tahu ini sunroofnya ngejedak ke atas, bukan pakai tombol. Kalau yang di sini baru pakai tombol. betul. Ini kayak angkot Bogor nih kayak gini. Angkot puncak, yang biru tuh yang warna biru. Baru buka, di sini ada TV-nya. Pas banget di masa-masa kampanye gitu. Ya. Oh iya, itu. di sini gimana sih ininya? Ada. Mohon maaf, say. Oh ini. Ya, itu saya. Ya, gua tutup, say. Buka lagi. Nah, ini kan bisa keluar. Di dalam apa? Bob nggak bisa nge-shoot dari luar ya, Bob? Bisa. Bisa ya, Bob ya? Bisa nge-shoot dari luar. Dah. Shoot. Nah, kan bisa pan hidup semakin mapan. Pan bareng Zulkifli Hasan. Rakyatnya auto yakin ya. Iya. Nggak bakal memilih. Sembarangan dia. Parah lu. Kita sih pan banget, Bro. Iyalah, gila. Apalagi kalau bapak beli mobil dikit. Iya, kita panggilnya Ntar bukan pan lagi. kita tag pan ya. Iya. Kita tag pan sama Gan gitu kan. Zulkifli Hasan. Kifli ya. Kifli. Ya udah gitu aja ya. Kita langsung coba tes jalan dulu kali ya. Edwin, sekarang Edwin. Oh ya. Kita buka dari sini. Edwin, iya bapak. Letwin. Tolong antar bapak. Tolong antar Bapak. Bapak mau review mobil Velfire. Buka kaca. Win, dipanggil bapak. Win, antar bapak. Antar bapak. Ya. Mau ini. Jul. Ini mobil depan. Angkat. Oh, ngetubrukin sekalian, Jul. Siap bapak gitu. Hah? Nyabo dulu. Apa katanya nyabo dulu? Oh, Ya udah kita suruh Supri dulu ya. The Supri. Ini adalah tutorial kalau misalkan Anda mempunyai Velfire GTPM 2018. Lihat. Win. Siap. Anterin Bapak. Pan. Bapak ini gimana naiknya nih? Ditutup. Oh iya, bapak. Bapak ini gimana naiknya nih, Bapak? Saya lupa. Boleh buka lagi nggak? Rusak dong pintu mobil saya, Pak. Monggo. Kita lanjut. Tadi habis dari isi bensin karena bensinnya udah hares banget. Pin. Bangun. Bangun. Namanya tertidur. Bangun. Ini hanya mimpi. Ya. Kita cuma review doang. Tidak mempunyai ini. Mau diantar kemana pak? Terlalu ramai sini Gading Serpong. Iya. Mau Jadi review juga. terlalu nyaman jadi pengen tidur. Iya, mau review jadi bingung. Jadi nyaman. Jadi nyaman. Jadi nyaman. Mobilnya nyaman banget sih. Oke, jadi ini si Velfire ini walaupun kilometer 100.000 kita tekankan sudah banyak perbaikan. Di antara lainnya kaki-kaki sudah banyak peremajaan, rekstir, ban baru ya? 2022 atau 23 ya ini kan? Harusnya 23. Baru Harusnya ganti 23. kemarin. Awal tahun ya? Hah? Enggak dong, enggak awal tahun. Baru benar kita gantiin kemarin. Enggak, maksudnya si bannya. Produksinya awal tahun iya. harusnya. Heeh. Gitu.
Jadi udah nyaman banget bercanda. Trial kalau di Jakarta lagi macet bawanya Velfire Iya, ini lagi di daerah ini dan Bogor. Bundaran HI begini nih kalau udah jam 6 nih, persis nih diam. Gak, sumpah gue bingung mau ngapain. Kedap suaranya gimana? Kalau Tadi Velfire? sih lumayan kedap tadi aku dengerin lewat mic ya. Tadi Mas Levin di luar masuk ke dalam. Oh, ya kedap sih udah pasti beda sama Innova, Foxy. Mungkin karena karet-karet. Ya banyak ya. Jadi sekian gitu aja dah. Kita mau tidur lagi nih. Dia banyak. Tapi kalau jujur sejujurnya kalau Toyota untuk plat mobilnya sih nggak gitu bagus lah. Itu minusnya di situ lah. Nggak setebal mobil-mobil Eropa. Iya. Bahkan untuk sekarang si mobil Cina aja masih lebih tebal mobil Cina loh. Iya, kemarin kita pas ke Gias ya, ngecek si Ora. Itu tebal banget loh. Meta. Nggak ya Innova. Ya Toyota mobilnya sih mahal-mahal, kuat-kuat. Tapi dia kayak ada yang kurang gitu. Kenapa platnya tipis di mobil-mobil Toyota ini? Nah, kita debatin dikit coba. Iya, kenapa coba? Menurut gua dia menekan harga. Makanya menekan modal, tapi harganya melambung tinggi. Gitu. Menurut gue gini, kenapa mobil Jepang, apalagi yang banyak diproduksi di Jepang dan dipakai di Jepang platnya lebih tipis? Kalau menurut gue nih ya, menurut gue karena di Jepang itu juga kebutuhannya kayak di Jakarta. Kalau menurut gue, makanya dia platnya nggak mengikut, walaupun udah premium kelas, platnya nggak sebel Eropa karena ya itu mungkin untuk speednya dipakainya nggak secepat di Eropa. Kalau di Eropa kan kayak apalagi di autobahn gitu kan, lu lari rata-rata lihat mobil yang udah SUV aja 200 lebih. Menurut gua sih itu. Tapi agak kejauhan sih ke sana ya. Ya, itu kan pendapat masing-masing, benar. Benar. Gua tapi ya nggak ada salahnya sih. Ada benernya juga. Kalau misalkan di sisi buat dijalanin mobilnya, buat diajak ngebut atau buat di perjalanan. Atau emang itu sebenarnya opsi? Atau memang dua-duanya bener? Enggak, bukan, maksudku plat tipis itu kalau mau platnya tebel opsinya ya Lexus gitu. Enggak juga, sama aja dia bahannya mirip-mirip. Enggak yang kalau lu nggak selisih sejauh itu. Iya, nggak sejauh itu. Dan kalau misalnya lu udah pakai Lexus, lu jauh bagus enggak. Tapi itu ada nilai poinnya lah di siapa namanya? Si Lexusnya. Si yang test crash itu loh. Itu lihat di situ lah. Kita juga belum cek sedalam itu sih. Itu hanya pendapat sepengetahuan lah, sepemikirannya yang sekelibet doang gitu. Apalagi ya? Toyota. Lebih ke Toyotanya sih gua. Iya. Toyota itu lebih tahu apa yang Indonesia butuhkan. Iya. Kebutuhannya. Iya. Intinya kebutuhannya itu, makanya yang gue bilang tadi, kebutuhan di Jepang mungkin nggak butuh yang neko-neko. Iya, neko-neko untuk emang lu ngejar jaraknya jauh-jauh kan. Kalau emang di Eropa kan jaraknya emang jauh-jauh semua. Lebih tepatnya Jepang udah tahu nih Indonesia, ya udahlah. Kebutuhannya mirip-mirip ya. Orang Indonesia pengennya gengsi doang. Iya, kebutuhannya mirip-mirip. Iya, kebutuhannya mirip-mirip. Orang-orang pengen gengsi doang lah. Kalau dibilang butuhan, nggak butuh-butuh amat. Gue juga ada Avanza gitu ya. Gue ngeluarin Avanza, gue ngeluarin Nova gitu. Nah, gue ngeluarin Velfire, tetap laku juga. Iya, walaupun harganya mahal. Betul. Dan rata-rata mobil Toyota, gua pribadi mengakui bahwa mobil Toyota itu sangat rewel. Bandel buat mesin sama kaki-kaki. Udah menyesuaikan banget. Iya, karena sangat menyesuaikan di kebutuhan di sini. Di Indonesia, di iklim sini. Jadi banyak nggak salah orang banyak memilih Toyota untuk menjadi mobil operasionalnya mereka. Betul. Sama salah satu pandangan gue kayak misalkan orang kemarin komplain banyak Mazda juga sama rekstirnya. Intinya mobil CBU Jepang tuh kenapa rekstirnya
dipakai di Indo tuh lebih rewel karena kan jalanannya pertama jalanan di Indo lebih banyak lobang, lebih jelek lah intinya. Yang sebagus-bagus saja nggak bakal semulus di Jepang. Betul. Jepang tuh mulus banget. Nah, makanya menurut gua ketahanannya kenapa kurang ya itu karena itu doang. Jalanan di sini lebih jelek daripada di Jepangnya. Makanya, sampai Korea juga kayak menurut gua begitu deh. Makanya Toyota tahu apa yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Betul. Gue penasaran juga nih Korea lagi si Hyundai ini kan udah CKD. Itu apa namanya? Iya, bukan. Semua brand yang udah CKD di Hyundai itu sebadak nanti menyesuaikan di Toyota nggak? Gitu. Gue juga penasaran itu sih. Coba nanti siapa tahu kita sudah terlalu banyak juga nih Hyundai ngeluarin segmen-segmen mobilnya kayak Toyota kan segmennya middle to low kan. Iya, dari middle to low sampai yang premium high end yang si listrik aja Hyundai juga keluarin kan. Betul. Mulai jadi penantang. Penantang buat Toyota. Si Toyotanya ya gua nggak tahu ya kalau misalkan di sini menurut gua Toyota udah agak goyang lah. Menurut gua sendiri udah agak goyang si Toyotanya. Cuman kalau dari sisi penjualan balik lagi sih Toyota masih menang. Masih top buat di pemakaian Indonesia. Itu. Dari sisi servisnya aja udah banyak. Dan gue juga seneng banget Toyota caranya dia buat jualan. Nggak tahu Toyota, nggak tahu mobil Jepang yang lain ya. Rata-rata si Toyota. Dia showroom jarang banget lah lu showroom ada yang showroom mobil satu tempat gede gitu, nggak ada. Mungkin ada 1-2, tapi lebih banyak showroom kecil tapi satu kota, satu kabupaten udah ada 5-6 gitu loh. Iya, macam-macam dealer lagi. Iya, banyak banget. Dan itu menurut gue suatu nilai plus yang dipunya sama Toyota. Lu nggak perlu gede-gede buat menunjukkan bahwa lu itu mampu gitu loh. Beranggapan ini si Toyota kecil aja buat menjangkau semua si customernya. Kalau misalkan kayak sorry gue ngeliat di daerah BSD waktu itu ada sebelum Ford tutup itu gede banget showroom tuh gede banget. Dan itu menurut gue salah ngambil keputusan, harusnya ngikutin caranya Toyota. Lu nggak perlu gede tapi kecil tapi banyak, kayak counter HP di mana-mana. Iya, jadi lu 500 meter lu ngeliat ini Toyota gitu. 1 kilo misalkan atau 2 kilo ngelihat ini Toyota, walaupun seberang-seberangan beda arus gitu kan. Ini Toyota, di sini juga ada Toyota. Jadi ada kesempatan orang itu buat mampir, lu beli Toyota dan lu tahu kalau gue mau servis atau benerin part, gue gampang nyarinya. Itu yang kelebihan Toyota punya, yang nggak punya yang orang atau yang dealer-dealer lain belum punya. Menurut gue sih seperti itu. Di balik SOP Toyota hampir semua dealer mau Auto 2000, Plaza Toyota, SOP dari mekanik, dari SA-nya sampai ke yang sales di counternya menurut gue terjaga dengan baik. Jadi walaupun mau dealernya di tempat yang agak jelek pun SOP dia mau dengan orang yang mau servis Avanza sama servis Innova dan Velfire diperlakukan sama. Itu kelebihannya menurut gua. SOP-nya dari Toyota atau nggak tahu dari Astra atau dari mana gua nggak tahu. Ya makanya Levin punya Venturer. Nggak, coba tapi pada berasa nggak? Cobain deh. Pada berasa nggak kalau gua punya Venturer? Kalau ke dealer lain gue juga jujur, kalau kayak gue misalkan ke VW, misalkan ke Mitsubishi, terus apa lagi ya, dealer-dealer lain lah kayak ke Hyundai gitu, SOP-nya masih nggak rata gitu loh. Benar. Diperlakukannya juga kadang-kadang ada yang misalkan dia bawa mobil low-nya sama yang high-nya perlakuannya beda. Kalau Toyota menurut gue dijaga banget. Nah, itu kelebihan dealernya Toyota. Menurut gue. Gue setuju. Hal kecil. Iya, hal kecil tapi menurut gue itu efeknya besar. Dan iya benar gue setuju banget. Makanya kenapa banyak orang kaya pasti punya Toyota, minimal Innova gitu ya kan. Ya contohnya Levin ini lah ya kan, orang kaya punya Innova, S3 dijual. Ya. Kita bongkar kupas habis di Juragan Boil. Jadi gimana? Levin. Jadi seruput dulu kopi.
Ini udah Lebih iya. kayak podcast daripada Iya, ini Tapi nggak apa-apa, sekalian apa namanya Sharing. kita sharing juga. Sharing. Menurut gua berdua, gimana Toyota, gimana Velfire. Tadi kan kita udah ngomongin si Velfire-nya, kita udah ngomongin ya Velfire Alphard lah, kurang lebih seperti apa. Dipakai jalan ini yang kilometer sekian seperti apa, Ya, ya, ya. masih sangat layak dan sangat kuat. Dan rata-rata di Jepang kilometer segini tuh masih wajar. Masih wajar. Dan Masih. belum kena yang gede-gede kayak Rexel menurut gue belum. Iya, dan masih sangat wajar lah kilometer 100.000. Cuman di Indonesia agak sedikit gimana ya, wah kilometer 100.000 gitu loh. Udah mau beli pasti capek. Iya sih, bener, capek karena di Indonesia. Tapi kalau misalkan perbaikannya baik, perawatannya baik, dan diperhatikan apa aja yang harus diganti, apa aja yang harus dibenerin. Itu sih menurut gua nggak worry banget lah untuk membeli kilometer tinggi. Iya. Itu diberlakukan untuk semua mobil ya. Iya. Lu juga benar-benar harus yakin nih perawatan benar gitu loh. Betul, Nggak betul. cuman kalau misalkan Cuma kita servis doang, orang cuek, ini bunyi-bunyi, yang penting masih di jalan. Iya. Kayak ada beberapa orang yang gitu, kilometer gede ya tapi servisnya jelas nih, pokoknya full, tapi orangnya cuek masalah bunyi kaki-kaki, spuringan itu paling ngaruh tuh, kayak spuringan tuh ngaruh banget buat ke kaki-kaki mobil kalian loh. Jadi harus dijaga banget. udah paling sangat dirasa itu ban ya. Ban, spuringan tuh udah paling Iya, udah iya paling- maksudnya lu jarang spuring, nah berasanya ke ban. ke ban, dari Gitu. ban itu ntar baru lari lagi tuh ke kaki, ke terot, kemana, itu Iya. banyak banget. Jadi Makanya beli mobil nyamber. kita ngerti bro, begitu waktu nggak punya bengkel bro. Mungkin kalau Tadi juragan baca Boyle- yang di Google mana? balik. Udah. Mungkin kalau Juragan Boyle nggak main VW, mainnya Toyota ya. Bisa jadi, tapi udah terlalu banyak lah Toyota. Udah kalah sama ini suhu-suhu yang lain. Ya, udah terlalu banyak yang main Alphard, Fortuner. Khusus diesel, khusus Iya. Alphard. Oh, udah banyak banget Banyak lah. banget. Kita udah kalah ilmu, kalah start. Iya, kalah ilmu, kalah start. Tapi coba VW yang rata-rata 2005 up. Ya mungkin ada banyak juga yang jualan, tapi kita lihat seberapa banyak lah dibandingkan Toyota ini gitu. Betul. Jadi apalagi? Itu aja sih. Ya boleh juga ntar suatu saat si YouTube yang lain kita bikin kayak begini, tadi ngobrol sama orang lain kali ya. Boleh. Ya. Berarti Ngobrol Alphardnya nggak laku dong kalau di Alphard terus. Hah? jangan di Alphard terus kali, Iya. pokoknya ngobrol di mobil deh. Iya. Tapi kita culik orang yang ngerti used car juga kali ya. Boleh. Cari lagi, Kita kasih temanya ngobel. Ngobrol di mobil. boleh. Mobil. Boleh. Cakep tuh. Cocok. Cakwe diungkap. Cocok. Oke, gitu aja ya. Kita tutup aja kali ya. Iya. Atau ada lagi? Nggak ada. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman lu semua, ke keluarga lu. Jangan lupa juga 500.000 subscriber selalu gue ingetin supaya Termotivasi. lu siapa tahu yang nonton ini dapat giveaway Golf TSI MK6 ya. Harus 500.000 subscriber. Dari yang bulan apa kita pertama ini ya? 2 bulan lalu kayaknya ada. Iya, udah berjalan 2 bulan kita nge-review seperti ini. Mungkin di video selanjutnya kita buat konsep kecil dulu ya untuk giveaway kaos gitu. Ya, bisa. Bentar lagi kan Instagram kita 12.000 follower ya. Sampai 12.000 follower kita giveaway. Ada banyak lah, nggak cuman kaos, tapi mungkin bisa gantungan oli. Bodo amat. Gantungan oli. Atau mobil lu nanti bisa dibuatin gambar untuk di kaosnya gitu. Bisa. Gue setuju. Boleh. Bobby nih besok naik gaji, Bob. Tapi hari ini berhenti kerja. Oke, gitu aja ya. Terima kasih buat Levin. Levin nanti anterin bapak ya. Ledwin nggak jut ya? Iya, Ledwin nanti anterin bapak ke salah satu ada tempat
hiburan malam. Masih sore kan? Masih sore. Ya Hiburan kesananya malam. nyampe malam. Oh, Enggak, ini bercanda guys ya. Gua Levin udah punya anak 2. jadi udah nggak demen begitu-begitu. Nggak demen. Kecuali ada yang ngajakin. Iya. Enggak, ini bercanda juga. Bini-bininya para penonton kali ya. Iya. Enggak, bini kita nggak pernah nonton. Enggak pernah. Tenang aja. Cuman sebelum diupload dinonton dulu. Iya, jadi aman. Ya nanti Izin kalau beli dulu. Velfire ini paket sama ledwinya kali ya. Pokoknya gini, kita yang kemarin kayak Ponco bilang, beli Velfire free supir. Tapi bayar setelahnya bayar sendiri. Bayar sendiri, Kita gajian cariin sendiri, kita supirnya. cariin. Heeh. Iya, Ledwin bersedia ini kok. Udah gitu aja malah Udah, kagak udah, jadi iya, closing kan. udah. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next review selanjutnya. Gua Ponco Buset, ini Levinnya Ya udah, dan supir kita Ledwin Setiawan, dan kameramen kita Bobby Pemberontak. Ya, sampai jumpa di Juragan Boil. Thank you. Iya. Tak pakai hotel Ibis, Pak.